Baik, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Amin, amin. Wah, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudara yang terkasih. Nah, hati-hati kena tangan. Dah, aman. Puji nama Tuhan, kata orang tak kenal maka tak sayang. Baik, saudara-saudara yang terkasih atau Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkenalkan nama saya Rahel Mutiara. Saya datang dari kota Surabaya. Apakah ada yang dari Surabaya juga? Atau memang semuanya kelahiran dari kota Tasik nih? Wah, puji Tuhan ya. Belum ada yang pernah ke Surabaya nih anak-anak muda? Atau ada yang berencana untuk kuliah di Surabaya? Ada impian ke sana? No, nggak ada juga ya. Kayaknya lebih memilih di kota besar yaitu di Jakarta begitu ya. Puji Tuhan. Baik, pada tema hari ini adalah kita semuanya mau rindu lawatan Roh Kudus. Amin. Atau Roh Kudus kami rindu lawatanmu. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama mau buka dulu di Yohanes. Di sini dikatakan di Yohanes 14 ayat yang ke-16. Bersama kita mau baca firman Tuhan 1, 2, dan 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang percaya bahwa kita selalu disertai Roh Kudus. Yang percaya bahwa kita selalu disertai oleh Tuhan. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Baik saudara-saudara, saya pada hari ini tidak datang sendirian, ditemani oleh suami saya. Suami saya cuma satu, tadi pagi saya mengatakan tidak ada berniat untuk mengurangi atau menambahi saudara. Dan puji Tuhan, saya juga ditemani. Saya juga dengan suami sudah dikaruniakan seorang putra yang kami beri nama Nikola Setiawan. Anak saya tuh udah seumur anak-anak muda di tempat ini ya. Sudah umur 17, sudah kelas 2 SMA saudara. Puji Tuhan. Baik saudara, pesan hari ini adalah ketika kita di masa muda ini terlihatnya seperti bebas. Tapi ternyata di kehidupan kita sehari-hari kita juga banyak yang namanya tekanan. Kita ada yang namanya tanggung jawab di kehidupan ini. Betul ya, ada yang masih sekolah, kita harus tanggung jawab menyelesaikan sekolah dengan baik. Kita harus belajar supaya bagaimana caranya kita ujian bisa selesai dan bisa lulus. Ada juga yang masih sekolah sudah capek. Capek menghadapi apa? Menghadapi tugas, menghadapi tuntutan. Atau menghadapi apalagi tekanan mungkin dari kanan dan kiri. Tekanan mungkin dari orang tua yang menuntut kita harus bisa ini dan itu. Apalagi saudara, mungkin sudah ada yang bekerja. Kita lelah dengan pekerjaan kita. Kenapa ya pekerjaanku cuma sampai di sini aja? Kenapa ya bekerjaku cuma begini aja? Atau ada bayi yang baru menikah, dipikirnya tuh hidup selalu enak begitu ya. Ternyata begitu menikah ciluk begitu ya. Banyak sekali pergumulan, banyak sekali tekanan, banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Saudara-saudara, ada juga yang baru kuliah. Tapi sudah merasa takut, bagaimana ya masa depanku? Bagaimana ya ke depannya saya akan terus melangkah. Terlalu banyak pikiran dan tekanan. Bahkan kita juga sering kali akhirnya membawa diri membandingkan diri kita dengan orang lain. Dia sudah bekerja dengan baik. Kok dia sudah berhasil? Kok dia sudah pindah di kota yang besar? Kok dia sudah menikah? Aku kok belum begitu ya? Kok dia sudah punya ini dan itu, kok aku masih begini-begini saja? Seberapa banyak kita yang sedang di dalam tekanan seperti ini? Ada yang mungkin ada yang tidak. Saudaraku, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan membentuk orang yang besar bukan langsung dari tempat yang besar. Tetapi dimulai dari tempat yang sederhana. Saya mau kasih beberapa contoh di dalam Alkitab. Tokoh Daud. Daud dibentuk itu di padang, bukan langsung di istana. Yusuf itu dibentuk melalui proses yang panjang, bukan langsung jadi pengusaha. Murid-murid Yesus dibentuk dari orang biasa, bukan dari orang yang dianggap hebat. Siapa lagi? Banyak saudara. Dan jangan kita terlalu cepat menilai hidup kita bahwa kita gagal karena kita belum melihat proses besar terjadi dalam hidup kita. Kita masih muda, pikiran kita harus panjang dan melihat ke depan. Jangan hanya karena aku tinggal di kota yang kecil, pekerjaanku biasa, aku sudah ketinggalan. Jangan pernah berpikiran seperti itu.
Baik saudara, yang paling penting bukan karena kita sedang berada di mana. Tetapi yang penting adalah siapa yang menyertai kehidupan kita. Dan Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, tadi sudah kita baca ayatnya. Di Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan pada siang hari ini saya mau membagikan dua hal. Yang pertama, Roh Kudus membentuk kita dalam proses. Kita mau belajar dari Daud, saudara. Sebelum Daud dikenal sebagai raja, ia hanyalah seorang gembala domba. Ketika Samuel datang ke rumahnya Isai untuk mengurapi raja yang baru, Daud ini tidak terlihat. Bahkan Daud itu tidak panggil di dalam pertemuan ini. Saudara-saudaranya Daud, Bapak Ibu Saudara, yang tampak lebih besar, yang tampil lebih dahulu, yang tampak lebih gagah, tampak lebih layak, tampak lebih kuat, tampak lebih pantas. Lalu tidak ada satupun dari mereka yang diurapi, dipilih. Saudara, Tuhan berkata kepada Samuel di 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, Daud dipilih oleh Tuhan. Ya, nih Daud ada di padang, dia tidak terlihat oleh manusia. Dia tidak sedang ditonton orang banyak. Ya, Daud diurapi Roh Tuhan. Saudara, Daud sedang tidak berada di panggung yang besar. Daud itu ada di padang, di tempat yang sepi, di tempat yang tidak terlihat orang. Tetapi justru di sanalah Tuhan melihat Daud. Ini penting anak-anak muda. Kadang kita merasa tempat kita terlalu kecil, kota kita terlalu kecil, keluarga kita terlalu sederhana. Tempat kita tidak sebesar tempat orang lain. Pelayanan kita mungkin tidak terlihat atau mungkin kita sedang bekerja. Atau mungkin kita juga sedang kuliah, berteman, tapi kita tidak terlihat. Jangan kecil hati saudara. Kita baca dari kisahnya seorang Daud. Mengajarkan satu hal yang paling penting. Tuhan membentuk hati seseorang di tempat yang mungkin tidak terlihat manusia. Tetapi Tuhan itu melihat. Kasih tahu kanan kirinya. Tuhan tahu hidupmu. Tuhan lihat hidupmu. Makanya buka hati. Kita mau terus hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau diurapi Tuhan, amin. Kita mau dipilih oleh Tuhan, amin. Saudara-saudaraku yang kasih, setelah Daud diurapi, Alkitab berkata di 1 Samuel 16 ayat 13. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Perhatikan sekali lagi, sebelum Daud masuk ke istana, sebelum Daud mengalahkan Goliat, sebelum Daud menjadi raja, Roh Tuhan sudah lebih dulu bekerja di dalam kehidupannya. Artinya yang membuat Daud itu kuat bukan panggungnya. Yang membuat Daud berbeda bukan posisinya. Yang membuat Daud itu siap bukan pujian dari manusia. Tetapi Roh Tuhan yang menyertai kehidupan Daud. Anak-anak muda yang terkasih, Bapak Ibu Saudara mungkin yang hadir pada hari ini. Jangan kita meremehkan masa pembentukan. Karena masa pembentukan di kehidupan kita itu sangat berharga. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kalau hari ini kita masih belajar, ya ayo kita belajar dengan giat. Ayo kita belajar dengan setia. Kalau kita hari ini masih bekerja di bawah, tetap jaga hati. Kalau hari ini kita masih merasa kecil, jangan biarkan hatimu pahit. Ya, kalau hari ini hidupmu belum dilihat orang, tetaplah hidup benar di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi, setiap saat, setiap detik Tuhan melihat kehidupan kita. Amin. Saudara, Roh Kudus membentuk karakter kita sebelum Tuhan memperbesar kapasitas kehidupan kita. Tuhan siapkan kita dulu saudara. Sebelum kita dibentuk karakternya, kalau kita nggak siap, kita bisa jadi sombong saudara. Kita bisa jadi apa? Arogan.
kita punya egonya yang dipertahankan dengan sendiri begitu ya. Tapi ketika roh Tuhan, ketika Roh Kudus sudah membentuk karakter kita, ketika kita diangkat Tuhan, ketika kita dipromosikan Tuhan, kita berbeda dengan orang lain. Kita tetap memiliki posisi yang apa? Orang yang rendah hati, orang yang kuat, orang yang sabar, orang yang mudah mengampuni, tidak mudah kecewa, tidak mudah pahit. Mau berjuang dan mau bangkit. Betul saudara? Saudara-saudara, Daud tidak belajar setia saat dia sudah menjadi raja. Daud belajar setia saat dia masih menjaga dombanya. Kita belajar dari Daud. Dia belajar bertanggung jawab dari tempat yang kecil. Dia berani, dia belajar saat tidak ada yang menonton. Dan Daud belajar menyembah Tuhan di padang yang sepi. Tidak langsung dimulai dari sesuatu yang besar. Tuhan itu menghargai setiap langkah kita, setiap iman kita yang dimulai dari hal yang kecil. Saudara, kalau saya boleh katakan begini, di dunia ini itu hidup tidak ada yang instan, betul? Semua kehidupan kita itu ada prosesnya. Dan siapa di sini yang mau tetap setia walaupun kita diproses oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangannya saudara, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Proses tidak mudah, tapi proses itu akan menjadikan engkau keluar, timbul seperti emas. Menjadikan engkau kuat. Amin saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah pekerjaan Roh Kudus. Bukan hanya membuat kita merasakan hadirat Tuhan di dalam ibadah. Ya, tetapi membentuk hati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau hari ini kita masih merasa hidup kita belum besar, sekali lagi jangan kecil hati. Tapi buka hatimu seluas-luasnya. Buka hatimu selebar-lebarnya. Buka hatimu sedalam-dalamnya. Dan kita mau katakan, Roh Kudus, kami rindu lawatanmu. Roh Kudus bukan hanya untuk orang yang sudah dewasa, bukan hanya orang yang sudah senior. Roh Kudus juga untuk engkau, anak-anak muda. Amin. Roh Kudus itu tercurah untuk setiap kita. Roh Kudus bukan hanya dirindukan bagi orang yang sudah senior sekali lagi. Tetapi anak-anak muda, mari milikilah hati yang merindukan Roh Kudus. Merindukan lawatan Roh Kudus. Amin. Ada pujian lama yang mengatakan, kunci G, Tuhan kami rindu. Kami rindu mau dilawat Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Katakan bersama-sama pujian ini. Tuhan kami rindu, kami siap Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Katakan ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Mari katakan ya, Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saya mau dengar suara anak-anak muda yang berkata kepada Tuhan, Tuhan. Kau boleh katakan dengan iman percayamu,
Engkau boleh katakan dengan hatimu yang tulus dan benar di hadapan Tuhan. Kami siap Tuhan, kami rindu Tuhan. Yang rindu lawatan Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Lawatanmu, rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan, kami rindu, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari bersama angkat tanganmu, ya. Rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan, kami rindu, ya. Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari katakan, rindukan. Kami anak-anak mudamu datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu terus dijamah, diurapi, dipulihkan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Engkau yang percaya, engkau yang merindukan lawatan Tuhan, dan kau terima mengalir kuasa Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Tuhan. Amin. Boleh disilakan duduk kembali saudaraku yang terkasih. Saudara, sekali lagi kita mau belajar dari Daud. Daud juga tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan dibawa Tuhan, diangkat Tuhan oleh karena Roh Kudus yang dahsyat mengurapinya. Dia diangkat menjadi seorang raja, saudara-saudara. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di kehidupan kita di ke depan. Tapi kita mau percaya bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas kehidupan kita. Amin. Hari ini kau masih sekolah. Ayo dengan giat kau belajar. Ayo dengan giat engkau maju. Ayo kobarkan api semangatmu. Engkau datang ke tempat ini bukan karena rutinitas, tapi engkau melangkah dengan iman. Karena engkau tahu engkau perlu Tuhan. Karena engkau tahu engkau merindukan Tuhan. Karena engkau tahu bahwa Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kita. Amin. Saudara, di firman Tuhan juga berkata, karena sungguh masa depan itu ada dan harapan setiap kita tidak akan pernah hilang. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan kita. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Saudara, saya masuk di poin yang kedua. Roh Kudus menguatkan kita untuk bangkit lagi. Kita belajar sekarang dari kisahnya Petrus. Petrus adalah murid Yesus. Petrus pernah berkata bahwa ia siap mati bagi Yesus. Tetapi ketika Yesus ditangkap, Petrus takut. Saat orang-orang mengenali dia sebagai murid Yesus, Petrus menyangkal. Bukan satu kali, bukan dua kali. Berapa saudara? 3 kali. Boleh slide-nya ditampilkan? Oh sudah ada, sini gak ada. 3 kali Petrus menyangkal. Petrus menjadi takut. Lukas 22 ayat 61 hingga 62. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, Petrus pernah gagal. Petrus pernah takut. Petrus pernah menangis. Petrus bukan Petrus yang kuat. Dia Petrus yang pernah hancur, saudara. Mungkin hari ini engkau ada di posisi seperti ini.
Mungkin engkau tidak menyangkal Yesus dengan mulutmu. Tapi mungkin kita menyangkal dengan perkataan, perbuatan kita. Saudara, mungkin hari ini kita juga ada di posisi seperti ini. Di posisi yang takut, di posisi yang menangis, di posisi yang hancur. Saudara-saudaraku, ketika kita tahu kita harus tetap jaga hati. Tetapi jangan pernah kita simpan kepahitan di dalam kehidupan kita. Kita tahu kita harus hidup benar. Jangan pernah takut kita berbeda dari teman-teman yang lain. Ya, kita tahu kita harus datang kepada Tuhan. Dan jangan malah kita memilih menjauh karena Tuhan. Karena kita takut gagal. Kadang anak-anak muda di tempat ini ya kita percaya kepada Tuhan. Tapi takut. Takut apa? Takut gagal. Takut gak punya masa depan. Takut tidak diterima. Mungkin tidak diterima apa? Tidak diterima pacar. Mungkin lagi nembak pacar terus gak diterima begitu ya. Atau tidak diterima pekerjaan. Tidak diterima sekolah yang kita incer. Kampus yang kita mungkin impi-impikan. Takut, kita takut segala hal. Saudara, mungkin kita juga takut mengecewakan orang tua. Mungkin yang baru menikah. Kita takut rumah tanggaku nanti ke depan bagaimana ya. Takut hidup ini semakin sulit. Takut hidup ini tuh berubah begitu ya. Saudara, Petrus juga takut. Tapi kita mau belajar dari kisahnya Petrus nanti. Petrus tidak berhenti di kegagalannya. Amin. Setelah Yesus bangkit, Yesus memulihkan Petrus. Dan sebelum murid-murid pergi melayani, Yesus berkata kepada mereka untuk menunggu sampai menerima kuasa dari tempat tinggi. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Lalu di hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi setelah itu? Petrus yang dulunya takut hancur. Tadi sudah dikatakan Yesus memulihkan. Saudara, sekarang Petrus dikisahkan dia bisa berdiri dengan teguh. Dia bisa menjadi saksinya Kristus. Menjadi saksinya Tuhan. Dan ketika dia berkhotbah, ada 3.000 orang memberi diri untuk percaya. Ini kalau bukan karena perbuatan Roh Kudus, rasanya mustahil. Tapi lihat sekali lagi, inilah pekerjaan Roh Kudus. Ketika engkau takut, ketika engkau lemah, ketika engkau hancur, Yesus akan memulihkan hidupmu. Pilihannya, engkau mau jauh atau engkau mau tetap dekat kepada Yesus. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini, kita memilih untuk terus mendekat dan percaya kepada Yesus. Amin. Ini pekerjaan besar, pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya membentuk kita seperti Daud, tetapi Roh Kudus juga menguatkan kita seperti Petrus. Amin. Boleh tepuk dong kanan kirinya. Katakan begini, engkau tetap jadi pribadi yang kuat. Ayo kuat bro, ayo tetap kuat sis. Amin. Haleluya ya. Kalau di anak-anak muda, ini kelihatannya masih banyak yang jomblo atau sudah banyak punya pasangan ya? Coba yang jomblo boleh angguk-angguk kepala aja. Iya. Yang itu kencang banget ngangguknya ya. Sabar ya. Jangan kau takut. Jangan karena usia kau memilih orang yang salah gitu ya. Tenang, Tuhan pasti akan kirimkan jodoh yang terbaik untukmu. Amin. Kalau dia bukan jodohku bagaimana? Roh Kudus akan menolong. Roh Kudus akan memberikan engkau kegelisahan. Kayak tadi pagi Bapak Gembala berkata gitu ya. Kalau memang bukan dari Tuhan, kita tuh gelisah untuk terus dekat, untuk melangkah, untuk mendekat. Misalnya kita lagi punya hubungan dengan seseorang gitu ya. Kita gelisah deket dia tuh malah gelisah, bukan damai, bukan malah tenang, bukan malah cinta begitu ya. Tapi ada kegelisahan ya, mungkin itu bukan dari Tuhan begitu ya. Tapi kalau itu Tuhan sudah dekatkan, itu memang dari Tuhan, itu pilihan Tuhan. Semakin kau dekat, semakin kau merasa damai. Dan semakin kau dibawa, semakin cinta kepada Yesus. Betul? Bukan makin ke dunia begitu ya. Tapi semakin dibawa kepada Tuhan Yesus. Ada yang sudah menikah pasangan muda di tempat ini? Belum ada ya? Oh sudah ada, malu-malu kayaknya. Baru nikah setahun ya kok ya? Iya. Sudah menikah? Sudah menikah berapa tahun? Astaga,
Malah di bawah 1 tahun saudara. Makanya masih malu-malu gitu ya. Coba kalau saya sama suami saya udah malu-maluin saudara ya. Udah mau 20 tahun menikah ini ya gitu ya. Nah ketika kita baru menikah. Banyak kok di tempat ini maksudnya ketika kita perlu menahan ego. Kalau yang satu keras ya satunya juga jangan ikut keras. Satunya harus bisa melembutkan diri, melembutkan perkataan. Ya, karena engkau dipimpin Roh Kudus jangan makin berantem begitu ya. Harus ada yang mengalah. Baik saudara, Roh Kudus menolong orang yang takut menjadi berani. Ya, bukan berani melawan loh ya. Anak-anak muda di tempat ini bukan berani melawan orang tua loh ya. Melawan maksudnya menjadi berani itu adalah berani untuk engkau melangkah jauh lebih baik, melangkah menggapai cita-citamu. Saudara, Roh Kudus juga memberikan kita hikmat untuk mengampuni. Sekali lagi, jangan simpan kepahitan, jangan simpan kekecewaan, tapi milikilah hati yang mau mengampuni. Di dunia ini gak ada yang sempurna, pasti ada kesalahan. Jadi kita harus belajar, kalau orang Jawa itu bilang legowo. Ya, harus belajar tuh bisa mengampuni begitu. Roh Kudus juga menolong orang yang gagal untuk bangkit lagi. Roh Kudus menolong orang yang lemah untuk kembali kuat. Jadi kalau hari ini kita merasa takut, jangan sembunyikan itu dari Tuhan. Tetapi kita buka hati dan sekali lagi kita mau katakan Roh Kudus, kami rindu lawatanmu. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Aplikasinya untuk kita anak muda apa? Tadi saya katakan berani hidup benar, bukan berani untuk melawan ya. Berani hidup benar, berani berkata tidak kepada dosa, berani menjaga pergaulan ya, pergaulan yang baik gitu ya. Berani memulai lagi setelah kita gagal, berani meminta maaf dan berani mengampuni. Berani tetap percaya walau hidup walau hidup belum seperti yang kita harapkan. Nah, saudara-saudaraku, aplikasinya untuk anak muda atau pasangan muda sekarang. Yang pertama apa? Berani mengalahkan ego, ya. Berani mengalah saat ego muncul. Berani berbicara baik-baik setiap ada masalah. Berani berdoa bersama lagi dan berani membawa keluarga semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Keberanian seperti ini tidak hanya lahir dari semangat manusia, saudara. Kita perlu Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau semangat dari manusia itu bisa habis. Motivasi bisa turun. Ya, perasaan itu bisa berubah. Perasaan itu bisa ke kanan, ke kiri. Moodnya baik, moodnya tidak baik. Seperti kita naik roller coaster ya kalau perasaan itu ya. Kita deg-degan dibawa naik. Tapi semakin deg-degan kok semakin mencoba ingin naik roller coaster ya. Gitu ya. Dibawa naik makin tinggi, tiba-tiba jatuh turun ke kanan, ke kiri. Kita dibelokkan seperti itu. Itu kalau perasaan, kok jadi perusahaan gitu ya. Itu perasaan saudara. Bisa naik turun, motivasi bisa berubah. Tetapi kalau Roh Kudus yang telah memberikan kita hikmat, Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, itu tidak terkalahkan. Amin. Penutup saudara. Nah ini yang disukai setiap kita ya. Kalau sudah dengar firman tiba-tiba udah penutup aja gitu ya. Baik saudara, hari ini sekali lagi kita belajar dari 2 tokoh. Yang pertama adalah kita belajar dari Daud. Kita belajar bahwa Roh Kudus membentuk kita dimanapun kita berada. Dan yang kedua dari Petrus. Kita belajar bahwa Roh Kudus menguatkan orang yang takut dan merasa tidak layak. Petrus pernah gagal, Petrus pernah menyangkal Yesus, Petrus pernah menangis karena kelemahannya. Tetapi Roh Kudus memenuhi hidupnya. Petrus bangkit menjadi saksi Kristus dengan berani. Jadi Roh Kudus bukan hanya membuat ibadah kita terasa indah saudara. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita secara nyata. Amin. Saudara-saudara, engkau mau memilih, mau ikut Tuhan, mau ikut terus mendekat, atau engkau memilih menjauh. Saya percaya di tempat ini kita pasti memilih untuk tetap mendekat kepada Tuhan. Mungkin rasanya masih jauh untuk menggapai impianku. Kok rasanya masih jauh untuk mengejar pekerjaanku. Tapi sekali lagi dikatakan, miliki hati yang menyembah.
Mungkin manusia tidak melihat, tapi Tuhan melihat engkau. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidupmu dari ketika engkau diciptakan, engkau lahir, sampai nanti pada akhirnya hidup kita tidak akan pernah sama. Kenapa? Karena Tuhan akan membuat hidupmu berdampak, engkau akan dibawa Tuhan naik jadi kepala dan bukan ekor. Amin. Hidupmu pasti akan berhasil. Tapi milikilah hati yang setia, milikilah hati yang terbuka, milikilah hati yang mau berkata terus merindukan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan menjalani masa-masa muda dengan kekuatan kita sendiri. Di Zakaria 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Tuhan belum selesai dengan hidup saudara. Tuhan belum selesai merangkai kehidupan kita. Jadi jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Ya, kalau hari ini kita masih berada di tempat yang kecil, tetap setia. Kalau hari ini kita masih di dalam proses, tetap jaga hati. Kalau hari ini kita takut, datang kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Dan kalau hari ini kita pernah gagal, ayo bangkit lagi. Amin. Ayo apa? Ayo bangkit lagi. Karena Roh Kudus adalah penolong yang akan selalu menyertaimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Amin saudara. Kalau boleh sedikit kesaksian. Saya juga gak pernah menyangka kok. Kalau bahwa hidup saya itu bisa diberi kesempatan oleh Tuhan. Saya dulu cuma seorang ibu rumah tangga saudara. Ibu rumah tangga yang kegiatannya ya kurang lebih berputar seperti itu. Cuma bangun pagi, menyiapkan anak, menemani suami untuk bekerja. Setiap hari seperti itu, antar jemput begitu ya. Saya gak pernah menyangka bahwa hari ini Tuhan bisa bawa saya sampai di kota Tasikmalaya. Bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua. Saya gak pernah berpikir sejauh ini. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain dari yang apa yang saya pikirkan. Sama dengan hidup kita saudara. Tuhan, kita mungkin tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kehidupan ke depan kita. Tapi satu yang Tuhan mau tetap setia di dalam proses. Saudara, ketika itu saya cuma sebagai seorang singer waktu itu. Ya, sebenarnya kadang-kadang terlalu banyak orang yang berkata, oh kalau singer tuh tidak terlalu terlihat. Dia kan hanya di belakang gitu ya, jadi backing vokal. Yang biasanya terlihat adalah pemimpin pujian begitu ya. Worship leader, tidak. Tuhan melihat. Jangan remehkan juga seorang singer saudara. Kenapa? Singer itu ketika nanti WL-nya sedang memimpin pujian, tapi kan dia misalnya suka sedang berdoa atau sedang berkata-kata, sedang bermazmur. Tugasnya singer tuh berat tuh. Apa? Dia harus terus bernyanyi. Dia tidak boleh berhenti. Dia terus menyanyi, menopang. Seperti itu saudara. Di dalam pelayanan kita tuh saling menopang. Saudara-saudara, ketika itu saya cuma jadi seorang singer, saya tetap setia, bertahan, mencoba. Nah, waktu itu ada kejadian apa? WL-nya tuh enggak datang. WL-nya tuh telat atau sakit waktu itu saya lupa. Dan tiba-tiba saya yang harus naik. Karena enggak ada pilihan lain waktu itu katanya. Nah saya berpikir ya ayolah kita coba gitu. Saya mau beranikan diri, saya mau bangkit begitu ya. Ketika saya bernyanyi, pemain keyboardnya ke kunci A, saya mainnya di kunci C. Jadi fales begitu saudara ya. Apakah saya putus asa? Apakah saya udah Tuhan aku nyerah, aku gak mau lagi. Aku takut, aku gagal. Enggak. Suami saya bilang gini, ayo kamu mau gak belajar vokal? Mau. Dicarikan guru les. Saya les vokal saudara. Untuk memperlengkapi pelayanan. Tuhan beri kita hikmat, iya Tuhan beri kita hikmat. Jangan mudah menyerah. Saudara, ketika saya sudah mulai bisa memimpin pujian. Waktu itu kami tulis lagu saudara. Kami tulis lagu, saya dengan suami kami ciptakan lagu-lagu, kami taruh di YouTube. Waktu itu cuma 30 orang yang menonton. Wah rasa bangga, rasa senang, rasa sukacita. Tapi kalau kita terus upload, terus
dan terus, tapi jumlahnya cuma 30, 30, 30. Dari yang sukacita menjadi duka cita saudara. Karena saya berpikir lah kok yang nonton, kok yang lihat kok cuma ini aja begitu ya. Sekali lagi itu membuat kita juga pernah down, pernah saudara. Tapi kami berdua belajar mau terus bangkit, mau terus mencoba. Gagal, ayo coba lagi. Waktu itu belum punya perlengkapan, cuma rekam pakai HP. Kita mau upgrade diri, ya kita upgrade diri. Kita beli kamera, saya beli mikrofon. Kita cari pemain musik yang ada di Surabaya. Yang bisa mengiringi saya dengan suami, begitu ya. Kami upload lagi. Kami mau belajar apa? Kami mau belajar konsisten. Kami mau belajar setia. Dari yang cuma 30 orang, dari yang cuma sekitar 100 subscriber. Hari ini Tuhan percayakan di YouTube channel saya saudara. Mungkin sudah ada hampir 400.000 subscriber. Setiap video ya itu macam-macam saudara ya. Ada yang jutaan, ada juga yang masih ratusan ribu begitu ya. Tapi kita melihat prosesnya. Kalau waktu itu saya dan suami kami menyerah, mungkin hari ini saya nggak jumpa Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ya, tapi karena kami belajar tidak menyerah, kami mau belajar dari Daud, kami mau belajar dari Petrus. Bukan belajar menyangkalnya ya, tapi belajar untuk mau dipulihkan. Dan belajar mau menjadi saksi Kristus sampai kepada bangsa-bangsa. Amin. Sekali lagi, hidupmu berharga saudara. Kasih tahu kanan kirinya, hidupmu berharga. Hidupmu berharga. Puji nama Tuhan. Mungkin kebenaran firman ini sampai di sini. Dan saya bersyukur kalau bisa kita nanti berjumpa lagi begitu ya. Ini bukan pertemuan yang pertama ataupun yang terakhir. Wah, akan ada waktu-waktu yang lain yang akan terus Tuhan percayakan buat kita. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri, pakai dengan semangat. Motivasi diri, semangat. Minta Roh Kudus terus menjamah dan menyertai kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara-saudara di hadapan Tuhan. Mungkin ada doa-doamu yang ingin kau doakan di hadapan Tuhan. Engkau boleh taruh tanganmu di dada. Engkau boleh lipat tanganmu. Engkau boleh tutup matamu. Engkau boleh pandang Yesus, bebaskan saja. Yang penting hari ini engkau mau datang, kau mau katakan Tuhan, kami rindu lawatanmu. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dia sanggup membuka jalan buat kita. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang hilang Tuhan kembalikan. Apa yang berat Tuhan beri kelegaan. Mungkin ada yang sakit hari ini. Tuhan berikan engkau kesembuhan. Mungkin yang pahit, ayo belajar mengampuni. Lepaskan kepahitan. Lepaskan sampah. Engkau terima firman yang di dalam hidupmu, yang engkau tanamkan di dalam hidupmu. Hanya penuh kasih, buah-buah roh. Kasih, kesabaran, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ayo kita mau tanamkan di kehidupan kita. Boleh? WL Singer membantu saya di sini. Kau buka hati saudara, engkau mau menyembah Tuhan dan engkau mau katakan di hadapan Tuhan.